Beliau adalah dari persaudaraan alumni 212 yang sudah sering sekali malang melintang di dunia peraksian yang sering kita lihat di YouTube maupun di televisi. Kepada beliau kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat? Masih. Ayo, kalau yang masih duduk-duduk merapat ke sini. Katanya hari ini kita melakukan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang hari ini sedang dizalimi, tipu oleh mangsala yang sangat jauh dari kita. Tapi karena ikatan batin kita, persaudaraan kita, akidah kita, hari ini kita hadir di sini. Dalam rangka apa? Ingin menyuarakan bahwa di Kota Bekasi masih ada orang-orang yang peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Rembang. Betul? Betul. Maka ayo kita rapatkan barisan. Karena kalau kita tidak merapatkan barisan akan mudah kita dipecah belah. Hari ini di Rembang informasi yang terakhir mereka dipecah belah. Satunya diberi uang, satunya dihinakan. Makanya mereka hari ini terpecah belah. Makanya dari Bekasi suarakan bahwa kita akan bersatu untuk membela saudara-saudara kita. Takbir! Akbar! Bahwa pemerintah hari ini mengatasnamakan investasi. Apapun dia lakukan dengan cara apapun dia lakukan. Bahkan mereka melakukan kedoliman-kedoliman terhadap penduduk asli di sana. Bisa jadi setelah Rembang, kemudian Sulawesi, Kalimantan, bisa jadi Bekasi kalau kita tidak bersatu. Makanya hari ini kita suarakan untuk persatuan umat. Kita hadir di sini karena kita punya rasa peduli dan nurani. Bahwa investasi itu harusnya juga membahagiakan orang-orang asli. Bukan harus digusur dan direlokasi. Nah inilah. Makanya kemarin hari Rabu yang lalu kami diamanahkan untuk mengadakan aksi di depan Istana Presiden. Tapi seperti biasa Pak Presiden tidak ada. Kemudian kami mencoba untuk bertemu, beraudiensi dengan Menko Polhukam. Alasannya beliau ke luar negeri. Pada saat kami coba menyuarakan untuk berdiskusi, untuk menyampaikan aspirasi, karena memang jalurnya seperti itu, tapi ternyata pemerintah rezim ini tidak mau menerima kita. Alasannya apa? Sudah dari pagi hari kita coba untuk bernegosiasi, baru dikasih sempat jam 4 sore. Jam 4 sore punya alasan, para pejabatnya sudah pulang. Ini artinya apa? Mereka tidak melakukan kepedulian terhadap kita. Makanya hari ini akhirnya kita turun di jalanan. Padahal kita tidak ingin seperti ini panas-panasan. Kita ingin duduk bersama-sama. Kita ingin negosiasi. Agar apa? Tidak ada kezaliman di negeri ini. Indonesia sudah merdeka secara deklaratornya tahun 1945. Tapi faktanya hari ini masih banyak orang-orang yang terjajah. Terjajah bukan hanya sekedar ekonominya, tapi kehidupannya juga hari ini merasa terancam. Informasinya di Rempang akan dibangun sebuah pabrik yang sangat besar, pabrik kaca. Namun faktanya bahwa yang mau berinvestasi ini tidak punya kemampuan untuk berinvestasi. Berarti ini adalah kebohongan yang dilakukan kepada saudara-saudara kita yang ada di Rempang. Dan tentunya kemungkinan juga akan terjadi di mana-mana dengan alasan investasi. Inilah yang akhirnya kita berjuang dengan cara di jalanan. Karena apa? Tidak bisa bernegosiasi dengan baik. Saudara-saudara yang hadir hari ini, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu di Rembang terjadi aksi yang begitu brutal, ya kan? Akhirnya apa? Banyak saudara-saudara kita yang ditangkap.
Bahkan akhirnya Kepala Panglima TNI menyampaikan bahwa kalau yang menolak dipiting saja. Nah, ini bukti bahwa pemerintah waktu itu ingin melakukan hal-hal yang tidak baik. Namun alhamdulillah beliau segera menyadari bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Karena rakyat ini hanya ingin keadilan, bukan ingin menghancurkan. Manakala ada komunikasi yang baik. Kenapa? DPR ini juga sekarang semuanya. Ya. Apa? Akhirnya kita tidak ada komunikasi, akhirnya kita selalu turun jalan. Dan hari ini juga ada di Bogor, ada di beberapa tempat yang lain. Bahkan kemarin terjadi juga di Sulawesi. Dengan saja para penambang yang liar itu, akhirnya apa? Karena mereka mata pencahariannya dihilangkan, akhirnya mereka juga turun dan aksi dan melakukan kegiatan anarkis. Yang dikatakan oleh pemerintah karena ada perusakan. Dan insya Allah kita hadir di sini tidak akan melakukan kerusakan apapun, karena kita hanya ingin menyuarakan bahwa dari Bekasi masih ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Rembang sana. Kita tidak ingin negeri ini menjadi negeri yang kacau. Kita ingin menjadi negeri persatuan yang selalu mengedepankan kebaikan untuk masyarakatnya. Jangan sampai sudah sekian tahun merdeka, tetapi kita masih ada ketakutan di hati kita. Ada kewas-was hati kita bahwa tanah kita akan dirampas begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya hari ini saya mewakili dari Persaudaraan Alumni 212 bersama-sama saudara-saudara semuanya hadir di sini. Ayo kita suarakan, terus suarakan. Jangan sampai bahwa kezaliman terjadi di negeri ini. Apapun kezaliman, kemungkaran tidak boleh terjadi di negeri ini. Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara yang saya dirahmati Allah, bahwa keberadaan kita harus menyuarakan terus-menerus. Kalau kita diam, maka seakan-akan adalah kezaliman, kemungkaran itu akan berjalan dengan seenaknya. Minimal pada suatu saat nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pembelaanmu terhadap saudara-saudara kita yang terzalimi? Maka kita bisa menyampaikan, ya Allah, kalau sudah hadir, sudah menyuarakan, kemampuan kami adalah menyuarakan, kemampuan kami adalah kepedulian, karena kami tidak punya kekuasaan apapun. Maka itulah bukti bahwa kita bersama mereka, bersama saudara kita yang terzalimi. Mudah-mudahan pertolongan Allah akan segera turun. Negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang baik, yang amanah, yang tentunya akan membela Islam, membela masyarakat kita semuanya. Sehingga apa? Negeri ini menjadi negeri yang makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 kita. Negeri yang melindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia. Baik, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati Allah, jangan pernah kita takut ataupun kendor dalam menyuarakan, karena ini adalah konstitusional. Kita melakukan hari ini kembali lagi karena kita tidak bisa menyampaikan, menyuarakan di tempat-tempat yang pas, yaitu di tempat DPRD dan sebagainya. Mungkin lain kali kita akan turun kembali yang lebih banyak, koordinasi semuanya, umat Islam Bekasi turun semuanya. Kalau memang ternyata kebijakannya belum selesai bahwa orang-orang Rembang masih terzalimi, ataupun di daerah lain yang masih terzalimi, karena kita bisa menyuarakan seperti itu. Baik dari kami, mohon maaf manakala dengan ucapan-ucapan masih banyak kekurangan atau kekhilafan karena kesalahan lidah dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dari rumah kemari mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.